Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 341, Bunuh Diri dalam 3 Tarikan Napas. Sekte Tebing Pedang tertawa terbahak-bahak. Lan Zakong memegangi perutnya, benda apa ini? Itu rusak dan tua. Murid-murid lainnya juga menghela nafas lega. Kompetisi Dao Kumpulan Naga terakhir berakhir dengan kemenangan penuh mereka. Pedang Raja menggelengkan kepalanya karena geli. Apakah pihak Sekte Nebula siap bertarung dengan mereka seperti pengemis? Kakak senior, kata Li Ruxue, ayo kita bertarung dengan tangan kosong. Panci dan wajan akan menjadi beban di tangannya. Tentu saja, jawab Xia Qingchen, jika kalian merasa tidak membutuhkan peninggalan para dewa, lupakan saja. Apa? Peninggalan surgawi? Li Ruxue, yang hendak membungkuk, membeku dalam postur melengkung. Matanya yang seperti salju dipenuhi dengan pertanyaan. Seolah-olah dia berkata, apakah aku salah dengar? Jika saya menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda masing-masing, kata Xia Qingchen dengan tenang. Setelah sadar kembali, Li Ruxue segera mengambil sumpit dan mengukurnya karena terkejut. Peninggalan surgawi. Dia tidak percaya dia bisa melihat hal seperti itu dengan matanya sendiri. Hanya saja itu sangat biasa dan sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Xia Qingchen berjalan mendekat dan mengambil belati untuknya. Teteskan setetes darahmu ke atasnya. Mendengar ini, Li Ruxue mengeluarkan belati, memotong jarinya, dan membiarkan darah menetes ke sumpit. Seketika, sumpit tua dan sederhana itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cobalah tanamkan kekuatan batin ke dalamnya. Xia Qingchen berbicara. Li Ruxue melakukan apa yang diperintahkan dan mencoba menyalurkan kekuatan batinnya ke dalamnya. Alhasil, pemandangan mengejutkan pun muncul. Bola api yang meledak keluar dari sumpit dan ditembakkan ke depan. Sebuah lubang besar dengan diameter 80 kaki meledak dari tanah. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan seluruh tanah berguncang hebat, dan awan asap hijau yang sangat besar membubung. Kedua belah pihak lengah dan terkejut. Pedang Raja, yang dengan santai bersandar di kursi, terhuyung dan hampir jatuh dari kursi. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan menatap lubang dalam yang menakutkan itu. Akhirnya, ekspresinya berubah. Peninggalan para dewa, mungkinkah kamu adalah orang yang membeli 10 peninggalan dewa di konferensi pelacakan dewa? Pedang Raja berkata dengan tegas. Dia telah mendengar dari Guru Chen bahwa ada pembeli yang membeli 10 relik sekaligus, yang membuat rekor. Namun, untuk merahasiakannya, Tuan Chen tidak mengungkapkan identitas orang tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu sebenarnya adalah Xia Qingchen. Mendengar ini, Tuan Awan Besar mau tidak mau terkejut. Qingchen, barang-barang di dunia keajaiban tidaklah murah, bukan? Berapa banyak yang kamu belanjakan untuk 10 pusaka dewa ini? Xia Qingchen terkekeh, itu tidak banyak. Hanya sekitar 1 miliar. Kesunyian, keheningan yang mematikan. Yang tersisa hanyalah suara deburan ombak yang menghantam pantai. Apa yang dia katakan? 1 miliar atau lebih? Tidak, jumlahnya, hanya 1 miliar. Apakah Xia Qingchen memperlakukan 1 miliar dolar Skymoon sebagai uang? Sampai-sampai dia mengucapkan kata, bakat. Awan Besar Lord merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia merasakan kekalahan yang mendalam. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi tabungannya hanya sedikit lebih dari 1 miliar. Xia Qingchen baru saja menghabiskan 1 miliar dengan santai. Ketika Li Ruxue dan yang lainnya sadar kembali, mereka semua terkejut. Ketika mereka melihat ke arah Xia Qingchen, pandangan mereka berubah total. Seberapa kaya sebenarnya Xia Qingchen? Li Ruxue tiba-tiba teringat dan berkata sambil tersenyum tipis, Pedang Raja, tuanmu sangat kaya akan sumber daya, mengapa dia hanya memberimu 500 juta dolar Skymoon? Dia bahkan tidak sebaik kakak laki-lakiku, seorang udik. Sebelumnya, dia tanpa malu-malu membual bahwa Xia Qingchen seperti anak desa di depan Yu Qingyang. Namun, Yu Qingyang menganggap serius 500 juta. Si udik Xia Qingchen sebenarnya memperlakukan 1 miliar sebagai sejumlah kecil uang. Pedang wajah raja berubah menjadi hijau dan merah. Dia berkata dengan suara rendah, hentikan omong kosong itu, mari kita mulai kompetisi Dragon Pool Dao. Baiklah, Li Ruxue dan murid Sekte Nebula berdiri berdampingan, menatap 10 orang dalam kelompok Lan Zankong. Ekspresi orang tersebut sangat tidak sedap dipandang. Setelah melihat kekuatan pusaka dewa, bagaimana mereka masih bisa percaya diri? Jika dia tidak hati-hati,
dia akan dibunuh. Gunakan strategi, pedang raja menghibur, melemah dulu dan menguat belakangan. Hasilnya, Lan Zikong dan yang lainnya kembali tenang. Selama mereka melenyapkan kelompok orang terlemah, Sekte Tebing Pedang akan mampu membangun keunggulan dalam jumlah. Dengan artefak nirvana setengah tingkat, mereka mungkin bisa menang. Para petinggi dari kedua belah pihak saling bertukar pandang dan mengangguk. Kemudian, mereka berteriak pada saat yang sama, mulai. Lan Zikong dan yang lainnya diam-diam menyerang murid terlemah di tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. 10 artefak nirvana menyerang satu orang pada saat bersamaan. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan itu. Murid yang diserang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengaktifkan pecahan mangkuk di tangannya. Dia menuangkan kekuatan batinnya ke dalamnya, dan air mendidih segera mengalir keluar dari mangkuk pecah. Dengan suara keras, 10 orang yang menyerang semuanya terciprat. Kebanyakan orang dengan cepat mengelak ketika melihat situasinya tidak baik. Hanya budidaya Lan Zankong yang paling lemah. Dia tidak bisa mengelak dan terciprat. Ah! Setelah 2 kali teriakan berturut-turut, Lan Dakong jatuh ke dalam air. Seluruh tubuhnya matang dan dia mati di tempat. Wajah murid itu menjadi pucat, dan bibirnya bergetar ketika dia berkata, "Aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang." Dia mundur dengan panik. Namun, para murid Sekte Tebing Pedang mundur lebih cepat. Kaki mereka berubah menjadi jeli saat mereka berlari ke bagian belakang pedang pemecah langit, hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Saya mundur dari kompetisi. Saya sudah selesai, saya mengaku kalah. Ini terlalu brutal. Saya tidak ingin mati. Li Ruxue dan yang lainnya memegang relik suci dan menyerang, tetapi pihak Sekte Tebing Pedang menyerah. Hai, Li Ruxue menunjuk ke arah mereka dengan tidak senang, tidak bisakah kalian menunjukkan sedikit rasa hormat kepada lawanmu? Mundur dari kompetisi tanpa bertarung, ini merupakan penghinaan bagi kami. Gigi para murid Sekte Tebing Pedang berceloteh. Dia tidak marah, tapi takut. Menghormatimu, menggunakan hidupnya sendiri untuk menghormati Anda. Mereka terus menggelengkan kepala. Tidak ada yang mereka katakan masuk akal. Li Ruxue memandang Xia Qingchen tanpa daya dan berkata, "Kakak senior, mereka tidak bertengkar lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kalian bertengkar saja?" Xia Qingchen berkata dengan tenang. Para murid Sekte Tebing Pedang merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Wakil pemimpin sekte, selamatkan aku. Selamatkan kami. Wajah pedang langit yang patah menjadi gelap seperti air saat dia mengumumkan dengan suara yang dalam, kami telah kalah dalam kompetisi Dragon Pool Dao tahun ini. Semua hadiah akan menjadi milik Sekte Nebula. Tatapannya tertuju pada Xia Qingchen. Sedikit penyesalan muncul di hatinya. Saat itu di pintu masuk Sekte Nebula, dia sudah mendapat firasat bahwa Xia Qingchen adalah ancaman. Sekarang, hal itu menjadi kenyataan. Lebih sulit lagi untuk menyingkirkannya sekarang. Hah! Pedang Raja mendatangi mayat Lan Zikong dan berkata dengan muram, "Kamu membunuh orang-orang dari Sekte Tebing Pedang. Anda harus membayar dengan nyawa Anda." Dia menunjuk murid perempuan itu dan berkata dengan dingin, "Bunuh dirimu dalam 3 tarikan napas. Kalau tidak, aku akan melakukannya sendiri." 3, 2, 1. Di bawah tekanan kuat, murid perempuan itu bingung. Dia sangat takut sampai menangis, tidak melakukannya dengan sengaja, aku tidak. Waktunya habis. Pedang Raja dengan dingin berjalan mendekat. Saat dia berjalan, langkahnya seperti angin. Niat membunuhnya sangat mengejutkan. Namun, sesosok muncul di depan murid perempuan itu seperti hantu. Itu adalah Xia Qingchen. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, "Keluar dari pandanganku dalam 3 tarikan napas." Bab 342, Lalat Capung di Tanah. Ketika mereka mengepung murid perempuan, bukankah mereka punya niat untuk membunuh? Pada akhirnya, dia tidak sebaik lawannya dan malah terbunuh. Namun, dia meminta kehidupan demi kehidupan dengan keyakinan seperti itu. Xia Qingchen tidak akan melepaskan kebiasaan buruk, aku bisa membunuhmu, tapi kamu tidak bisa membalas. Ekspresi pedang Raja suram, tersesat, dasar sampah. Siapa kamu untuk memperingatkanku? Dia berkata. 1. Xia Qingchen menghitung dalam hati. 2. 3. Pedang Raja berdiri dengan tangan bersedekap dan tersenyum tipis. Teruslah menghitung, jangan berhenti. Saya mungkin akan pergi setelah 2 jam. 2 jam kemudian, Sekte Tebing Pedang mundur. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong pedang Raja ke depan dengan jijik,
anjing yang baik tidak menghalangi jalan, minggir. Namun, ketika serangan telapak tangan ini mendarat di tubuh Xia Qingchen, tubuh Xia Qingchen tidak bergerak sama sekali. Hehe, pedang raja menilai Xia Qingchen dan tertawa dengan penuh teka-teki. Meskipun dia tidak berguna, dia memiliki tulang yang kuat dan murah. Kekuatan bintang berkumpul di telapak tangannya dan dia berkata dengan dingin, jangan menghindar jika kamu punya nyali. Puff, telapak tangannya menyerang dengan momentum yang kejam, dengan kejam membidik kepala Xia Qingchen. Bisa dibayangkan betapa kejamnya niatnya. Waktu 3 napas sudah habis, kata Xia Qingchen dengan tenang, batas waktunya sudah habis. Dia tidak menghindar, tetapi maju selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak akan menghilang dari pandanganku, maka menghilanglah dari dunia ini. Bola kekuatan bintang yang melampaui tingkat ketiga dari tingkat bintang kecil terkondensasi di telapak tangannya, dan dia meledakkannya ke depan. Kedua tinju itu bertabrakan di tempat. Hasilnya jelas sekali. Tinju Wang Quanjian seperti lumpur saat dihancurkan menjadi bola pasta daging. Momentum tinju Xia Qingchen tidak berkurang, dan mencapai dadanya, menembus jantungnya dari depan ke belakang. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan telah tercipta. Pedang raja berhenti. Dia menunduk dan melihat dadanya. Matanya kosong saat dia bergumam, bagaimana aku bisa? Hal-hal tidak berguna yang Yu Qingyang bicarakan adalah hal-hal tidak berguna yang dia anggap remeh. Dia benar-benar telah meninju dadanya. Matanya menjadi hitam, dan dia terjatuh selamanya, tidak pernah bangun lagi. Kekuatan batin di permukaan tubuh Xia Qingchen bergetar, menghilangkan noda darah di sekujur tubuhnya. Melihat pedang raja yang mati, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bahkan tidak bisa menjadi seekor anjing, kamu akan mati sia-sia. Seekor anjing yang berani menggonggong tanpa pemiliknya di sisinya tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang langit rusak yang tampak suram. Beritahu Yu Qingyang untuk mengirim beberapa anjing yang baik lain kali. Pedang langit yang patah itu menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Tidak ada kebencian di matanya, tapi rasa kasihan. Xia Qingchen, kamu sangat luar biasa. Kamu sangat luar biasa bahkan aku ingin memujimu. Namun, sayang sekali Anda bertemu Yu Qingyang dan bahkan memiliki perjanjian hidup dan mati dengannya. Duan Tianren melambaikan tangannya, dan Sekte Tebing Pedang siap untuk pergi. Itu benar, kata Xia Qingchen dengan tenang, ini adalah kesialan terbesar bagi Yu Qingyang karena bertemu denganku. Awalnya, Yu Qingyang bisa saja menjadi seorang jenius yang terkenal. Dia akan dapat dengan mudah menyelesaikan kontrak hidup dan mati dan mengambil nyawa Xia Qingchen. Sayangnya, dia bertemu dengan God King yang tidak berdebu. Pedang langit yang patah itu berdiri di atas sedan dan menatap ke arah Xia Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sama sekali tidak mengerti Yu Qingyang. Kamu seperti lalat capung di tanah, kamu tidak akan pernah memahami naga sejati di 9 surga. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di atas tandu dengan tangan di belakang punggung dan berjalan pergi dengan santai. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata, hargai beberapa nyawa yang tersisa, kesayangan surga yang menyedihkan. Xia Qingchen tidak berpikir demikian. Dia berbalik dan kembali ke sisi awan besar dewa. Tentu saja, dia disambut dengan pesta perayaan. Kolam naga bertanya, Sekte Nebula menang. Sangat disayangkan tidak ada kompetisi Dragon Pool Dao di masa depan. Jika tidak, kami pasti akan membuat Sekte Tebing Pedang merasakan kekalahan. Li Ruxue berkata dengan menyesal. Baru saja, itu tiba-tiba berakhir bahkan sebelum dia bisa bergerak. Dia merasa sangat menyesal. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa. Anda akan menerobos ke level bintang berikutnya. Anda akan segera menjadi murid tingkat lanjut. Apakah Anda masih peduli dengan kolam naga Dao? Petik 2. Kompetisi Dragon Pool Dao adalah kompetisi yang hanya diikuti oleh murid tingkat menengah yang berpengalaman. Baru saat itulah Li Ruxue menyadari bahwa dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Haha, aku hampir lupa. Li Ruxue mengepalkan tinjunya dengan puas dan berkata, aku juga bisa pergi ke gurun barat dan melawan bulan kegelapan dari jarak dekat. Sebagian besar murid Sekte Nebula yang maju dan berpengalaman berada di Barat Tandus. Hati Xia Qingchen sedikit bergetar. Barat Tandus. Bai Jing seharusnya berada di Sihuang sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia berhasil menerobos sesuai keinginannya? Qingchen, apakah kamu bersiap untuk kembali ke Tanah Suci sekarang? Awan yang besar. Tuhan bertanya. Ya, Xia Qingchen mengangguk, lebih atau kurang.
Tugas jimat dan terobosan ke posisi bintang kecil telah selesai. Sudah waktunya kembali ke tanah suci untuk bercocok tanam. Setelah menyadari bahwa awan besar Lord ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Xia Qingchen berkata, Tuan Awan Besar, mohon sampaikan pendapat Anda. Dalam perjalanan pulang, bisakah kamu mengambil jalan memutar sedikit ke barat yang tandus? Awan Besar Dewa bertanya dengan sungguh-sungguh. Bulan gelap di barat yang tandus semakin merajalela. Ada kabar bahwa murid tingkat lanjut terluka parah. Dia mengeluarkan beberapa botol obat penyembuhan rahasia dan berkata, saya telah memerintahkan sekte untuk menyempurnakan beberapa obat penyembuhan yang berharga. Saya harap mereka dapat dikirim tepat waktu. Apakah dia membawa obat rahasianya? Apakah kamu punya peta? Xia Qingchen sedikit ragu. Jika mereka mengambil jalan memutar dan membuang terlalu banyak waktu, dia tidak akan menyetujuinya. Tuan Awan Besar segera mengeluarkan peta sederhana. Xia Qingchen menunjuk pada peta dan menyadari bahwa dibutuhkan 10 hari tambahan untuk mengambil jalan memutar. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak menolak ketika matanya tiba-tiba berhenti di sudut peta. Dia mengambil bentuk angin, dan peta yang terbentuk darinya persis sama dengan sudut ini. Awan besar, Tuan, di manakah tempat ini? Xia Qingchen menunjuk ke peta. Awan besar Lord mengerutkan kening, gunung suci di hutan belantara barat. Salah satu benteng bulan gelap ada di dekatnya. Ini sangat berbahaya. Gunung suci. Ya, Xia Qingchen mengangguk, kepada siapa saya harus menyerahkan obatnya. Petik 1. Melihat Xia Qingchen menyetujuinya, Raja Awan Agung dengan senang hati memberikan obat dan surat kepada Xia Qingchen. Ini adalah basis Sekte Nebula. Tuan Awan Besar menunjuk ke perbatasan tertentu dari hutan belantara barat di peta. Ada murid senior tingkat lanjut di sini. Dia bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Anda memberikan obat rahasia padanya. Xia Qingchen mengangguk, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan pergi sekarang. Orang-orang bulan gelap mahir dalam penjara hantu telapak tangan Prajna. Jika yang terluka karena hal ini, kesedihan mereka tidak dapat ditunda. Kamu telah bekerja keras. Xia Qingchen berbicara. Saat dia hendak pergi, Lin Haoran, yang berada di sudut, berjalan mendekat dan berkata, Xia Junior Brother Xia, saya terlalu terburu di masa lalu, mohon maafkan saya. Petik 1. Setelah melihat adegan Xia Qingchen membunuh pedang Wang Quan dalam sekejap, Lin Haoran merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Xia Qingchen meliriknya, di masa depan, katanya, lebih berusaha lagi dalam seni bela diri. Dia telah memukuli orang ini sebelumnya, dan semua dendam telah dihapuskan. Dia tidak perlu melakukannya dan tidak punya waktu untuk melanjutkan masalah ini. Setelah mendengar ini, Lin Haoran merasa lega dan menghela nafas dengan emosi. Kemurahan hati Xia Qingchen bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Saya berharap Sidi sukses. Ketika kami kembali ke sekte, saya pasti akan mengunjungi Anda dan meminta maaf, kata Lin Haoran. Tidak, Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, tidak dibutuhkan. Setelah dia mengatakan ini, dia menggunakan teknik gerakannya dan pergi. 10 hari kemudian, Tanah Suci Sekte Tebing Pedang. Di platform observasi di puncak gunung, seorang pemuda berkulit putih mengenakan mahkota emas sedang melukis. Bab 343, tidak berterima kasih. Fitur wajahnya sangat jelas, dan wajahnya setajam pisau. Matanya setajam pisau. Kuas di tangannya bahkan lebih kuat dan bertenaga. Lukisan gunung dan sungai yang megah terbentuk dari pernafasan. Papa, di belakangnya, seorang lelaki tua diam-diam bertepuk tangan. King Yang, selamat telah menembus tingkat ke-9 dari tingkat astral minor. Orang tua itu adalah penguasa suci Sekte Tebing Pedang. Pemuda dengan pisau di depannya adalah favorit surga terlarang, Yu Qingyang, yang namanya mengguncang seluruh punggung bukit selatan dan bahkan punggung bukit langit dan bulan. Dia bahkan tidak menoleh dan terus melukis, ekspresinya acuh tak acuh seperti biasanya. Semua orang di bawah level bintang menengah adalah seekor semut. Apa itu level bintang kecil tingkat 9? Hehe, dengan ambisimu, kamu pasti akan menjadi raja talenta surgawi di punggung bukit langit bulan di masa depan. Guru Suci memuji. Yu Qingyang tidak hanya sangat berbakat, visinya juga sangat tinggi. Sulit untuk tidak mencapai hal-hal besar di masa depan. Mengapa Guru Suci mencari saya? Yu Qingyang bertanya dengan tenang. Guru Suci ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Xia Qingchen telah menerobos ke alam astral minor. Kuas Yu Qingyang tiba-tiba berhenti, meninggalkan sedikit tinta pada lukisan itu.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan luas di depannya. Jika kamu khawatir, aku bisa menyingkirkannya sekarang, kata guru suci. Pertumbuhan Xia Qingchen terlalu cepat. 2 tahun yang lalu, dia masih seorang yang tidak berguna tanpa nama, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi ahli tingkat bintang kecil. Dia sudah mengancam Yu Qingyang. Tidak dibutuhkan, Yu Qingyang berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Guru suci mengerutkan kening. Yu Qingyang bukanlah orang yang suka bertele-tele. Bagaimana dia bisa menutup mata terhadap ancaman? Hidup ini terlalu panjang dan membosankan, mengapa tidak mencari semut untuk menghibur diri? Yu Qingyang tersenyum. Tapi dia telah membunuh Wang Quanjian, kata pemimpin suci itu. Yu Qingyang tidak tergerak, sampah yang tidak berguna. Jika kamu mati, maka kamu mati. Mengapa kamu merasa menyesal? Petik 1. Tapi, dia mengangkat matanya dan berkata dengan nada jijik, saat kamu memukul seekor anjing, kamu harus melihat ke arah tuannya. Sebagai seorang master, memberinya sedikit hukuman adalah hal yang wajar. 8 budak mulia. Astaga, 8 orang dengan teknik gerakan luar biasa muncul dari dekat dan berdiri di depan Yu Qingyang. Pergi ke sekte tanah suci Nebula dan ambil 1 jari, 1 mata, dan 1 telinga darinya. Juga, beri dia 1 kalimat. Dia melambaikan kuasnya ke belakang. Tinta dicurahkan, dan di depan 8 budak, tersisa 14 kata. Seseorang harus berjuang dalam hidup, tapi itu lebih baik daripada mantis yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Maksudnya adalah bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tercela. Jangan seperti mantis yang mencoba menghalangi kereta dan melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri untuk menghadapi kematian. Ya, ke-8 budak itu melesat secara serempak. Guru suci menggelengkan kepalanya sedikit, untuk menghadapi Xia Qingchen kecil yang lemah, sungguh berlebihan mengirim 8 budak bangsawan. 8 budak itu adalah penjahat di Sky Moon Ridge di masa lalu. Setelah ditundukkan oleh Yu Qingyang sendirian, mereka semua dikejutkan oleh kekuatannya. Sejak saat itu, dia bersedia menjadi budak dan mengikuti Yu Qingyang. Yu Qingyang terkekeh. Akhirnya, dia mengarahkan kuasnya dan menyelesaikan lukisannya. Dia menggulung lukisan itu dengan telapak tangannya dan mengangkat tangannya untuk memanggil A. Flying Eagle, pergi, berikan pada tunanganku. Dia kemudian menoleh ke arah pemimpin suci dan bertanya, apakah benda itu sudah siap? Ya, pemimpin suci itu mengangguk, semuanya sudah selesai. Kami hanya menunggumu. Saya harap saya bisa menembus level bintang menengah kali ini. Mata Yu Qingyang dipenuhi dengan antisipasi. Pada waktu itu, setelah perjalanan yang panjang dan sulit, Xia Qingchen akhirnya tiba di perbatasan hutan belantara barat. Tempat ini adalah pegunungan terpencil yang membentang sejauh mata memandang. Melihat ratusan pohon abis, esensi ki tipis, dan tidak ada harta karun alam. Sangat tepat untuk menggambarkannya sebagai wilayah barat yang tandus. Xia Qingchen bermanuver di antara pepohonan kuno, menggunakan identitas bintang tengah saat dia melaju ke depan. Mereka akan tiba di benteng dalam waktu setengah hari. Pada saat ini, Xia Qingchen tiba-tiba mendengar seseorang memarahinya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara pohon tumbang. Dia melintas dan berdiri di atas pohon kuno yang tinggi, melihat ke bawah dari atas. Dia melihat seorang pemuda berjanggut berusia 30 tahun berkelahi dengan seorang pria paruh baya bertubuh Maitreya. Yang pertama berada di tingkat ketiga dari tingkat astral minor, dan serangannya kejam dan licik. Telapak tangan pria parubaya itu melepaskan kekuatan batin yang aneh. Jejak kekuatan batin menyebar ke kayu kuno, dan kayu kuno itu segera membusuk. Telapak tangan Prajna penjara hantu. Buddha Maitreya adalah hantu arhat bulan gelap. Namun, yang lebih dikhawatirkan Xia Qingchen adalah berdasarkan pengalamannya, basis budidaya hantu arhat ini jelas lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Namun, ia sengaja menampilkan sikap bintang kecil tingkat ketiga. Pemuda itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan secara keliru mengira bahwa dia berada pada level yang sama dengannya. Hehe, hantu Maitreya Arhat, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah favorit iblis wanita bermata ungu dan kamu sangat kuat. Saya tidak berharap hanya itu yang Anda punya. Pemuda yang melawannya telah bertarung ratusan ronde dan akhirnya, menemukan latar belakang lawannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersantai. Hua Ziking, penyendiri terkenal di hutan belantara barat, tidak lebih dari ini, hantu Maitreya Arhat terkekeh. Hua Ziking tersenyum. Kalau begitu mari kita tentukan pemenangnya dalam satu gerakan.
Kekuatan bintang dan teknik gerakannya semuanya diaktifkan secara ekstrim, berubah menjadi bayangan dan melaju kencang. Hantu Maitreya Arhat tersenyum dan berinisiatif menyambutnya. Dia diam-diam melepaskan lapisan budidaya yang tersembunyi itu. Xia Qingchen melihat ini dan diam-diam merenung bahwa keadaannya tidak baik. Pemuda itu akan jatuh ke dalam perangkap. Ketika basis kultivasi lawan satu tingkat lebih tinggi darinya, hasil pertempuran terlihat jelas. Pemuda itu pasti akan mati. Jari kaki Xia Qingchen mengetuk tanah dan dia melompat turun dari pohon. Pada saat yang sama, dia mencaci maki, "Ini jebakan, cepat mundur." Petik 2. Pada saat yang sama, Xia Qingchen juga bertindak. Dia akan berusaha untuk membuat hantu Maitreya Arhat tetap tinggal. Namun, hantu Maitreya Arhat sangat licik. Ketika dia mendengar gerakan, dia mengalihkan pandangannya dan segera mundur. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Xia Qingchen, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia kemudian mengeluarkan bola bundar dan melemparkannya ke tanah, menciptakan kabut putih. Dengan menggunakan penutup kabut, dia diam-diam melarikan diri. Xia Qingchen mencari beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Hantu Arhat memang licik. Xia Qingchen merasa sedikit menyesal. Jika dia membunuh satu lagi, itu berarti 5 hantu Arhat. "Siapa kamu?" Suara tidak ramah pemuda berjanggut itu terdengar dari belakang. Seseorang yang melihat ketidakadilan. Xia Qingchen berbalik. Dia tidak mengetahui identitas pria ini, jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid Sekte Nebula. "Aku melihat ketidakadilan." Mata Hua Ziqing yang seperti harimau menatap tajam ke arah Xia Qingchen. "Mangsa yang telah kuburu selama berbulan-bulan kabur karenamu." Xia Qingchen berbicara dengan tenang, "Sebelum kamu mengeluh tentang aku, mungkin sebaiknya kamu memikirkannya terlebih dahulu. Mengapa hantu Arhat yang begitu berhati-hati ingin melawanmu secara langsung?" Petik 1. Jika seseorang berpikir secara rasional, mereka akan mengerti bahwa hantu Arhat pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, di mata Hua Ziqing, yang baru saja kehilangan mangsanya, semua ini tidak ada. "Aku tidak butuh anak berambut kuning sepertimu untuk mengingatkanku apakah ada jebakan atau tidak. Tahukah kamu betapa sulitnya membunuh hantu Arhat?" Hua Ziqing mendengus marah dan menuduh. "Apakah itu sulit? Dia telah membunuh 4 dari mereka. Berapa banyak usaha yang telah saya lakukan hari ini? Itu semua karena kamu." Hua Ziqing berjalan mendekat dan meraih bahunya. "Ayo pergi. Saya harus membawa Anda kembali untuk menginterogasi Anda. Apakah Anda kaki tangan Dark Moon?" Petik 1. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang seperti ini yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Bab 344, bertemu teman lama lagi. Saya harap lain kali Anda bertemu dengan hantu Maitreya Arhat, seseorang akan datang menyelamatkan Anda. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia maju selangkah dan pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Memanfaatkan fakta bahwa kabut di sekitar mereka belum menghilang, Hua Ziqing tidak punya cara untuk melacak mereka. "Menjijikkan," Hua Ziqing berkata dengan kesal. Setengah hari kemudian, di perbatasan Gurun Barat, di kota terpencil, ini adalah kota terakhir sebelum mereka memasuki Gurun Barat. Banyak orang akan mengisi kembali sumber daya mereka di kota sebelum memasuki wilayah barat yang tandus. Xia Qingchen tiba di halaman luas di bagian selatan kota. Dia mengetuk pintu dan memasukkan token identitas tanah suci miliknya. Pintu kediaman segera terbuka, memperlihatkan seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an. Dia saat ini sedang mengamati Xia Qingchen dengan tatapan terkejut. "Saya memiliki obat dari sekte yang perlu diserahkan kepada penanggung jawab setempat." Wanita muda itu kagum dengan identitas Xia Qingchen sebagai murid tanah suci. Dia tidak berani ragu dan segera sampai ke bagian terdalam kediamannya. Tempat ini adalah benteng rahasia Sekte Nebula di perbatasan hutan belantara barat. "Orang yang bertanggung jawab ada di sini. Mohon tunggu sebentar, saudara muda Xia. Saya akan pergi dan melapor ke kakak senior Liao," kata wanita itu di depan sebuah gedung. Wanita itu masuk dan pergi ke lantai 2. Seorang wanita berpenampilan biasa berusia 30-an sedang merias wajah di depan cermin perunggu. Kakak senior Liao, seorang murid tanah suci datang untuk memberi penghormatan. Kakak senior Liao adalah penanggung jawab setempat, dan budidayanya telah mencapai tingkat keempat dari tingkat astral minor. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia perlahan mengoleskan bedak ke wajahnya untuk menutupi kerutan di sudut matanya. "Ada apa?" Dia bilang dia membawa obat dari sekte. "Oh,
Jawab kakak senior Liao dengan lembut, itu untuk murid-murid yang terluka itu, kan? Sekte ini sangat bijaksana. Tidak ada nada cemas sama sekali. Baiklah, biarkan dia meletakkannya. Kakak senior, ini adalah murid tanah suci. Mengapa kamu tidak meninggalkannya untuk membantu kami melawan bulan kegelapan? Wanita muda itu bertanya dengan heran. Kemudian, kakak senior Liao mengambil ruj dan perlahan mengaplikasikannya. Orang-orang dari tanah suci itu seperti bunga di rumah kaca. Membiarkan mereka tetap hidup hanya akan merusak keadaan, katanya setelah beberapa saat. Ini, tidak mungkin. Untuk bisa memasuki tanah suci, dia harus memiliki sesuatu yang luar biasa. Kakak senior Liao terkekeh, matanya penuh penghinaan, bukannya aku meremehkan mereka, tapi mereka yang disebut jenius itu hanya sombong di tanah suci. Mereka mungkin akan mengompol karena ketakutan saat berhadapan dengan hantu arhat bulan gelap. Baiklah, suruh dia meninggalkan obatnya. Wanita muda itu tidak punya pilihan selain mundur. Saudara muda Xia, kakak senior Liao sibuk dengan kultivasinya. Anda bisa meninggalkan obat rahasianya saja. Xia Qingchen melirik ke arah paviliun dan sedikit mengernyit. Dia tidak merasa diabaikan. Sebaliknya, dia bahkan tidak mau turun ke bawah untuk urusan penting seperti menerima obat rahasia. Dalam hatinya, apakah dia peduli dengan murid-murid yang terluka? Namun, Xia Qingchen hanya bertugas mengantarkan obat rahasia. Dia tidak terlalu peduli. Dia menyerahkan obat rahasia kepada wanita itu dan bertanya setelah berpikir, bolehkah saya tahu di mana Bai Jing berada? Karena dia telah datang ke hutan belantara barat, dia sebaiknya mengunjunginya. Wanita muda itu menilai Xia Qingchen dengan tatapan aneh. Siapakah Bai Jing bagi junior Nia? Seorang teman lama. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia tinggal di gang nomor 3 di sebelah barat kota. Saya tidak tahu apakah dia sedang menjalankan misi, wanita muda itu berkata dengan ragu-ragu. Oke, terima kasih. Xia Qingchen segera berbalik dan pergi. Dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Bai Jing benar-benar mengenal orang-orang dari tanah suci. Wanita muda itu bergumam. Sungguh beruntung. Dia kembali ke loteng dan memberikan obat rahasia kepada kakak senior Liao. Kakak senior Liao bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, letakkan di tanah. Dia fokus pada riasannya. Saat ini, suara ketukan datang dari loteng. Wanita muda lainnya datang untuk melapor, wajahnya penuh kegembiraan. Kakak senior Liao, kakak laki-laki Hua telah kembali. Apa? Kakak senior Liao meletakkan pemerah pipinya dan berkata dengan terkejut, Hua Ziqing sudah kembali. Itu hebat. Segera panggil semua anggota di kota dan mulai rapat ringkasan. Ya, pada waktu itu, Xia Qingchen sampai di sebuah gang di bagian barat kota. Dia mengetuk pintu di depan halaman kecil yang dingin. Setelah beberapa lama, tidak ada jawaban. Dia tidak di sini. Xia Qingchen merenung sejenak. Dia kemudian berjingkat dan bersiap untuk memanjat tembok. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika Bai Jing tidak ada di rumah, aku akan meninggalkannya hadiah kecil di atas meja. Namun, saat dia melompat, bayangan putih melintas di depannya. Sutra putih tiba-tiba menyerang. Untungnya, mata dan tangan Xia Qingchen cepat, dan dia berhasil meraih Bai Ling. Lalu, dia menggulungnya dengan paksa. Di sisi lain sutra putih, sesosok tubuh cantik ditarik oleh kekuatan besar dan jatuh ke depan tanpa peringatan. Baru sekarang Xia Qingchen mengetahui bahwa orang yang bertindak sebenarnya adalah Bai Jing. Dia menghindar ke samping dan melingkarkan tangannya di pinggang Bai Jing. Berangkat. Ekspresi Bai Jing dingin. Sikunya dengan kejam menusuk perut Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak punya pilihan selain meraih tangannya dan menariknya ke pelukannya, mencegahnya menyerang lagi. Ini aku, katanya. Xia Qingchen berbicara tepat pada waktunya. Yang terakhir merasa malu dan marah, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh untuk melihat wajah di depannya dan terkejut. Xia Qingchen. Petik 1. Xia Qingchen melepaskannya dan berdiri di depannya, tersenyum lembut. Upacara penyambutan kakak perempuan sungguh istimewa. Bai Jing segera menjatuhkan sutra putih di tangannya. Dia terkejut sekaligus senang. Dia terkejut karena setahun kemudian, Xia Qingchen benar-benar datang ke hutan belantara barat untuk mengunjunginya. Ia bahagia karena kehangatan bertemu teman lama yang telah lama hilang. Itu benar-benar kamu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Hati Bai Jing sakit, dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia buru-buru menyekanya dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Xia Qingchen tercengang. Bai Jing dalam ingatannya dingin dan kuat.
Kapankah benda itu begitu rapuh? Xia Qingchen lalu melirik Bai Yan yang tergeletak di tanah lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu menderita?" Bai Jing menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan air mata berlinang. "Kenapa aku harus melakukannya? Cepat duduk, aku akan menuangkan teh untukmu." Dia buru-buru memasuki halaman kecil dan membuat teh untuk Xia Qingchen. Ada seorang gadis fana di ruangan itu. "Yujer, cepat pergi dan beli anggur dan daging," perintahnya dengan suara rendah. Gadis muda itu tampak gelisah dan merendahkan suaranya, "Saudari Bai Jing, hanya tersisa 10 tael perak. Ini adalah tunjangan bulananmu. 10 tael perak hanya cukup untuk membeli sepiring anggur dan daging. Jangan khawatir, pergi saja," kata Bai Jing. Saat itulah Yuer bergegas keluar pintu dengan wajah muram. Suara mereka sangat lembut. Namun, Xia Qingchen, yang sedang duduk di halaman, memiliki basis budidaya di alam astral minor tingkat kedua. Dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Sebagai murid tingkat menengah senior, dia bahkan kesulitan makan dan memakai. Apa yang terjadi dengan Bai Jing? Mengapa dia berada dalam kesulitan seperti itu? "Adik laki-laki, kenapa kamu tiba-tiba datang ke barat dalam keadaan tandus?" Bai Jing memberikan teh kepada Xia Qingchen tanpa ada perubahan ekspresi. "Saya di sini untuk menemui Anda," Xia Qingchen berbicara. Senyuman hangat muncul di wajah Bai Jing. Dia menunjuk ke hidungnya. "Kakak senior, saya baik-baik saja di sini. Kakak-kakak senior saya merawat saya. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Saya bahkan bisa berkultivasi dengan damai." Melihat wajahnya yang berpura-pura tenang, Xia Qingchen merasakan rasa asam yang tak bisa dijelaskan di hatinya. "Kakak senior, jika ada yang memerlukan bantuanku, beritahu aku. Saya masih dapat membantu Anda dengan beberapa hal kecil." Xia Qingchen langsung ke pokok persoalan. Bai Jing menghindari tatapannya dan memaksakan senyum, "Kamu adalah orang yang mungil dan bermulut besar. Anda benar-benar ingin membantu saya." Petik 1. "Saya menghargai niat baik Anda, tapi saya baik-baik saja. Saya benar-benar tidak membutuhkan bantuan apapun." Petik 2. Sua-sua. Saat ini, ada ketukan keras di pintu. "Bai Jing, hari ini adalah hari terakhir. Jika kamu tidak mengembalikan uangnya, aku akan merobohkan rumahmu." Tubuh Bai Jing menegang. Wajahnya setengah merah dan setengah putih. Bai gugup. Warnanya merah karena dia malu. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata, "Adik, itu hanya kesalahpahaman kecil. Itu bukan masalah besar. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Wuh. Seolah mendengar suaranya, orang-orang di luar segera mendobrak pintu hingga terbuka. Ketiga pemuda, yang basis budidayanya telah mencapai tingkat bintang kecil, mencibir dengan keras, "Iso kamu sudah pulang. Kupikir kamu bersembunyi lagi." Mereka pergi ke Bai Jing. Salah satu dari mereka mengangkat kakinya dan menginjak meja batu, menendang cangkir teh di depan Xia Qingchen. Teh memercik ke seluruh wajahnya. Bab 345, darah berceceran dalam 5 langkah. "Di mana uangnya?" Kaki pemuda itu mendarat di sisi Bai Jing. "Jangan bilang padaku bahwa aku akan memberimu waktu beberapa hari lagi." Senyuman dingin terlihat di seluruh wajahnya. Bai Jing ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Dia melirik sekilas ke arah Xia Qingchen, yang berada di sampingnya, dan wajahnya memerah. Jika dia bisa, dia ingin masuk ke celah bawah tanah dan tidak pernah keluar lagi. Mengapa Xia Qingchen kebetulan melihat sisi tersulit dalam hidupnya? Bahkan jika mereka harus menunggu sampai Xia Qingchen pergi, belum terlambat bagi mereka untuk datang saat itu. Dia mengeluarkan 5 token identitas dari tangannya dan memasang ekspresi memohon. "Ambil ini dulu. Bisakah kamu memberiku 1 hari lagi?" Token identitas bulan gelap dapat ditukar dengan sejumlah besar uang dan sumber daya. Dia telah membunuh 5 anggota neraka Inferno pada tahun lalu. Itu juga satu-satunya barang berharga yang dimilikinya. Namun, pemuda itu membanting semua token di tangan Bai Jing ke tanah. "Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu dapat menyingkirkan kami hanya dengan beberapa tek, kan?" Ekspresi ganas melintas di wajahnya. Bai Jing hanya ingin mengakhiri konflik secepat mungkin. Dia hanya ingin memiliki sedikit martabat di depan Xia Qingchen. Meski begitu, dia sudah lama kehilangan harga dirinya. "Saya akan memikirkan cara lain besok. Aku pasti akan mengembalikannya padamu." Bahu Bai Jing Xiang bergetar, hampir memohon. Sayangnya, permohonannya tidak menggugah mereka sama sekali. "Besok."
Pemuda itu tertawa jahat dan mengamati wajah cantik Bai Jing. Mengapa harus menunggu sampai besok? Tidak bisakah kamu melakukannya malam ini? Dia meraih pergelangan tangan Bai Jing dan menariknya ke atas. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Saya jamin Anda akan bahagia dan dapat menghasilkan uang. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kejahatan. Wajah Bai Jing menjadi pucat. Bagaimana mungkin Bai Jing tidak mengetahui tempat seperti apa itu? Jangan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membayar Anda kembali. Tolong tunjukkan belas kasihan. Bai Jing berusaha melawan. Namun, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tamparan keras. Anda tidak punya ruang untuk negosiasi. Pemuda itu berkata dengan garang. Malam ini, kamu harus menjualnya apapun yang terjadi. Dia dengan paksa menyeret Bai Jing pergi. Berapa dia berhutang padamu? Aku akan membayarmu kembali. Suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ya, suasananya sangat tenang. Pemuda itu menoleh dan dengan tenang melirik ke arah Xia Qingchen. Dia secara alami telah memperhatikan Xia Qingchen sejak lama, tetapi dia tidak menatap matanya sama sekali. Nak, jangan ikut campur dalam urusan orang lain saat kamu keluar. Para tetua keluargamu pasti sudah memperingatkanmu, kan? Pemuda itu berkata dengan kejam. Tatapannya penuh ancaman. Xia Qingchen menyekat teh dari wajahnya dan mengeluarkan kartu hitam dari lengan bajunya. Apakah 100 juta cukup? Yang mulia, saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Mata pemuda itu menjadi dingin. Kartu hitam lainnya ditampar di atas meja. 200 juta, apakah itu cukup? Wajah pemuda itu dipenuhi niat membunuh. Dia tidak menginginkan uang, dia menginginkan Bai Jing. Di tempat seperti gurun barat di mana hanya ada sedikit perempuan, perempuan lebih berharga dari 200 juta. Belum lagi Bai Jing yang sangat cantik. Namun, Bai Jing bahkan tidak berhutang 200 juta. Ini lebih dari cukup untuk melunasi utangnya. Kamu benar-benar ingin melawan kami. Pemuda itu berkata dengan dingin. Xia Qingchen dengan tenang mengangkat kelopak matanya, jika Anda punya cukup uang, serahkan Iou. Tidak perlu lagi mengatakan hal yang tidak masuk akal. Melihat bahwa dia bertekad untuk melakukannya. Pemuda itu tidak punya pilihan selain melepaskan pergelangan tangan Bai Jing dan mengambil Iou. Dia mengambil 2 kartu hitam dan melemparkan Iou ke wajah Xia Qingchen. Bocah nakal, kamu akan segera memahami konsekuensi menyinggung kami. Pemuda itu mencibir. Xia Qingchen tidak bergerak sama sekali. Ketika kertas itu berjarak 3 inci darinya, kertas itu diam-diam pecah dan berubah menjadi kepingan salju. Kekuatan batin seseorang yang berada di puncak tahap konstelasi utama. Pemuda itu sedikit terkejut, namun kemudian dia tertawa. Apakah ini modalmu karena tidak mengetahui besarnya langit dan bumi? Hehehe. Dia tersenyum penuh arti dan berkata, saya harap Anda mendapatkan malam yang indah di sini. Gurun Barat, ayo pergi. Pemuda itu berbalik dan pergi bersama kedua temannya. Rambut Bai Jing acak-acakan, dan harga dirinya terinjak-injak hingga ekstrim. Yang paling menyakitinya adalah dia melibatkan kakak mudanya yang tidak bersalah. Melihat sudut tajam meja di depannya, dia yang pantang menyerah justru memilih untuk menabraknya. Dia memilih untuk mengakhiri Yu Sheng dengan cara ini. Namun, yang dipukulnya bukanlah tanduk yang tajam, melainkan dada yang hangat dan lebar. Xia Qingchen mengelak tepat waktu dan menghalanginya untuk melakukan bunuh diri. Bai Jing menatapnya tanpa malu-malu. Tubuhnya gemetar saat dia menangis. Biarkan aku mati. Lengan Xia Qingchen dengan lembut menariknya ke pelukannya, menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, aku di sini. Tubuh Bai Jing yang gemetar berhenti. Bagaikan perahu kecil yang terbawa angin dan hujan, akhirnya sampai di pelabuhan yang damai. Dia ingin menangis dan tertawa. Dia tidak pernah bermimpi akan berbaring di pelukan seorang pemuda yang 7 tahun lebih muda darinya, mendapatkan rasa aman dan hangat dari pelukannya. Benar-benar konyol. Setelah dia tenang, dia meninggalkan pelukannya dan berkata, terima kasih, tapi kamu harus pergi. Gurun Barat bukanlah tempat yang baik. Xia Qingchen mengangguk. Aku akan pergi. Tapi itu setelah aku membalaskan dendammu. Matanya langsung berubah dingin, seperti 2 bilah tajam, saat dia menatap ketiga orang yang hendak melangkah melewati pintu. Apakah aku membiarkanmu pergi? Xia Qingchen berjalan mendekat. Setelah mendengar ini, ketiga pemuda itu menghentikan langkahnya. Pemuda di tengah berbalik sambil tersenyum marah. Hehe, sekarang utangnya sudah lunas, apakah kamu masih punya saran? Utangnya memang sudah lunas, tapi utangmu belum. Xia Qingchen berbicara dengan dingin.
Pemuda itu tertawa dan menunjuk hidungnya sendiri. Aku, hutang apa yang saya miliki? Xia Qingchen perlahan berjalan mendekat dan berkata, tamparan itu. Mereka bertiga langsung tertawa terbahak-bahak. Bangun, ini adalah wilayah barat yang tandus. Pria parubaya itu tertawa. Belum lagi satu tamparan, lalu bagaimana jika aku menamparnya ratusan kali? Xia Qingchen tidak tergerak. Dia dengan tenang berkata, itu karena saya tidak datang. Sekarang aku di sini. Aku akan membayar harga tamparan ini. Hahaha, ayo, coba aku lihat berapa harga yang kamu ingin aku bayar. Pemuda itu meledak dengan kekuatan astral minor tingkat pertama. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang salah dengan bocah kecil ini, memprovokasi dia lagi dan lagi. Dia benar-benar mencari kematian. Harganya adalah menamparnya dengan tanganmu. Setelah berbicara, Xia Qingchen maju selangkah. Kamu yang meminta. Pemuda itu tertawa. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan Star Force. Xia Qingchen baru berada di puncak tahap konstelasi utama. Bahkan jika dia mengeluarkan semua kekuatan batin di tubuhnya, dia tidak akan mampu memblokir kekuatan bintang. Pukulan ini cukup membuat Xia Qingchen kehilangan separuh hidupnya. Namun, dia terkejut. Xia Qingchen dengan santai mengangkat telapak tangannya dan meraihnya dengan ringan, meraih pukulan yang penuh dengan kekuatan. Kekuatan bintang di tinjunya sepenuhnya ditekan oleh lawannya. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan ada lapisan cahaya berkilauan di telapak tangan pihak lain. Pesawat astral minor tingkat kedua. Pemuda itu terkejut. Dia buru-buru menarik kembali tinjunya. Tapi sudah terlambat. Xia Qingchen mengepalkan jarinya dan meraih tinju pihak lain. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Berangkat. Dia berteriak. Pemuda itu menendang perut Xia Qingchen. Dia mencoba memaksa Xia Qingchen mundur. Namun, 5 jari Xia Qingchen hanya berputar dengan cepat. Lengan pemuda itu langsung terpelintir seperti adonan goreng. Kemudian, dengan sebuah tarikan, ia ditarik. Bab 346, dijebak oleh seseorang. Sesaat, darah muncrat dan jeritan memenuhi langit. Melihat ini, dua ahli tingkat bintang kecil lainnya berteriak dan menyerang. Namun, mereka hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan masing-masing dari mereka menerima pukulan yang kuat. Mereka berbaring di tanah dan meratap kesakitan. Xia Qingchen melepaskan tangannya dan menatap Bai Jing. Bai Jing tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketiganya semuanya berada di posisi bintang kecil, posisi bintang kecil. Xia Qingchen telah mengalahkan 3 orang dengan mudah. Adik laki-laki, apa kultivasimu? Bai Jing tergagap. Xia Qingchen tersenyum. Saya hanya beruntung. Saya baru saja menerobos ke alam astral minor. Mendesis. Bai Jing kaget, tapi dia juga merasakan kekalahan yang mendalam. Setahun yang lalu, ketika dia menjemput Xia Qingchen dari Kadipaten Bunga Surgawi, Kadipaten Bunga Suci itu baru berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Saat itu, dia berada di tingkat pusaran ke-7 dari tahap konstelasi utama. Setahun kemudian, orang yang dia bawa menyusul dari belakang dan menjadi ahli tingkat bintang kecil. Adapun dia baru mencapai tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Perbedaan antara kedua periode tersebut sungguh mengecewakan. Kakak senior Bai, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu berhutang uang pada mereka? Xia Qingchen bertanya. Bai Jing dalam ingatannya bukanlah orang sia-sia yang mau meminjamkan uang kepada orang lain. Ketika saya pertama kali tiba, saya secara tidak sengaja merusak salah satu artefak senior Nirwana Hua. Dia memaksaku membayar 2 miliar tael perak, kata Bai Jing, tampak terhina. Matanya penuh penyesalan. Saya tidak punya sebanyak itu. Saya hanya bisa meminta pinjaman. Pada akhirnya, inilah yang dilihat Xia Qingchen. Dia terpaksa membayar hutang. Xia Qingchen mengerutkan kening, apakah artefak nirvana yang rusak masih ada? Biarkan saya melihatnya. Nilai perak terlalu rendah. 2 miliar perak bahkan tidak bisa membeli artefak nirvana setengah tingkat. Pihak lain hanya ingin dia memberi kompensasi 2 miliar tael perak. Sungguh aneh. Ada di sini, lihatlah. Bai Jing mengeluarkan sekantong pecahan logam. Itu memang terlihat seperti senjata yang rusak. Fragmen itu berkelap-kelip dengan jejak cahaya spiritual dan memang tampak seperti artefak nirwana. Ini bukan artefak nirwana, ini senjata biasa. Itu bahkan tidak bernilai 200 koin perak. Xia Qingchen bahkan tidak perlu memeriksanya dengan cermat. Hanya dengan pandangan sekilas,
dia langsung mengenalinya. Senjata. Saya sudah bertanya kepada orang-orang di kota dan mereka semua mengatakan itu adalah artefak nirwana. Bai Jing bukanlah orang yang tidak punya hati. Dia juga bertanya secara rahasia. Xia Qingchen mengeluarkan sebuah pecahan dan berkata, ini adalah biji langka, terbuat dari besi yueran. Ia memiliki cahaya spiritualnya sendiri, dan sulit untuk membedakannya kecuali Anda adalah seorang guru roh. Kamu telah ditipu, katanya sambil menatap Bai Jing. Sebuah barang senilai 200 tael perak telah diperas seharga 2 miliar tael perak. Bai Jing mengepalkan tangannya karena marah. Hua Ziking, kamu pria yang tercela. Dia telah memasang jebakan untuknya sejak awal. Hua Nuk. Xia Qingchen tercengang. Bukankah dia orang yang hampir disergap oleh Maitreya Arhat? Dia mengincarmu. Xia Qingchen tahu apa yang dia maksudkan dan tanyakan. Ya, Bai Jing mengangguk karena malu. Saat aku pertama kali tiba, Hua Ziking memintaku menjadi teman wanitanya, tapi aku menolaknya, kata Bai Jing. Tidak banyak wanita di hutan belantara barat, dan wanita secantik Bai Jing didambakan oleh semua orang. Kemudian, saat berkumpul, saya menyentuh artefak nirwana palsu ini. Dia mengancam saya untuk membayar 2 miliar atau menyetujui permintaannya. Sekarang sepertinya orang-orang yang meminjamiku uang juga diam-diam diinstruksikan oleh Hua Ziking. Dia terus menempatkanku dalam situasi yang sulit, dan pada akhirnya, aku berinisiatif untuk memohon padanya dan rela menjadi wanitanya. Bai Jing hampir menjadi gila memikirkan hal itu. Jika Xia Qingchen tidak menunjukkannya, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Tatapan Xia Qingchen menjadi sedikit dingin. Kalau begitu, dia seharusnya tidak bertindak untuk menyelamatkan orang ini. Apa perbedaan antara orang tercela dan iblis malam di bulan gelap? Mengapa kamu tidak kembali ke sekte? Xia Qingchen bertanya. Gurun Barat mengalami depresi, dan mereka mungkin tidak dapat menghasilkan uang. Tetapi jika dia kembali ke Sekte Nebula, dengan kultivasi dan pengalamannya, selama dia memintanya, banyak orang yang bersedia memberinya 2 miliar. Kenapa dia harus dipermalukan di sini? Sampai-sampai dia khawatir tentang makanan dan pakaian. Kapan saya tidak ingin kembali? Tapi bisakah aku? Bai Jing menatap mereka bertiga dengan kebencian. Setiap kali saya ingin pergi, mereka tidak mengizinkan saya pergi karena saya belum melunasi hutang saya. Mereka juga akan menangkap dan memukuli saya. Saat dia berbicara, suaranya tercekat lagi. Baru sekarang Xia Qingchen menemukan ada bekas luka merah tua di leher Bai Jing. Ada sedikit tanda-tanda membusuk. Jangan bergerak. Xia Qingchen berjalan mendekat, membuka kerah bajunya, dan mengalihkan pandangannya ke dalam. Dada dan punggungnya dipenuhi bekas luka seukuran ibu jari. Jumlahnya ratusan. Kulitnya, yang seharusnya sehalus jade, terkoyak dan darah hitam mengalir keluar. Melihat pergelangan tangannya, terlihat jelas bekas 2 tali diikat. Dia bisa membayangkan Bai Jing telah digantung dan dicambuk. Apalagi ada jejak lama dan baru. Terlihat bahwa ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sudah berkali-kali. Tidak heran Bai Jing yang kuat menjadi begitu rapuh. Pantas saja seseorang sedingin dia akan memohon pada orang lain. Siapapun yang menderita di neraka akan mengalami perubahan besar dalam hatinya. Bai Jing mencengkeram kerah bajunya dengan panik seolah rahasianya telah terbongkar. Dia berbisik, tidak apa-apa, tidak sakit. Lukanya masih mengeluarkan darah. Bagaimana tidak sakit? Dia mungkin tidak ingin hati Xia Qingchen sakit, bukan? Puff! Xia Qingchen berbalik dengan marah dan menginjak dada pemuda yang lengannya patah. Dengan retakan, dadanya ambruk, dan jantungnya pecah. 2 bintang kecil lainnya sangat ketakutan. Kamu ingin memberontak. Dia bahkan berani membunuh murid tingkat lanjut Sekte Nebula. Keduanya berkata dengan tegas. Xia Qingchen tidak berkata apa-apa dan mengeluarkan tanda identitas tanah suci miliknya. Melihat perintah ini, kedua murid dalam posisi bintang kecil terkejut. Seorang murid tanah suci. Niat membunuh Xia Qingchen melonjak. Dia meraih udara dan menarik pedang panjang dari pinggang bintang kecil itu. Lalu, dia melemparkannya dengan keras. Pedang itu berputar di udara. Kepala bintang kecil segera dipotong. Darah berceceran di mana-mana. Di saat yang sama, momentum pedang tidak berkurang dan menusuk ke jantung pemuda terakhir di posisi bintang kecil. Pedang itu dimasukkan dengan cara yang sangat halus. Itu tidak mempengaruhi detak jantungnya, tapi juga tidak bisa ditarik keluar. Begitu dicabut, jantungnya pasti akan muncrat darah dan dia akan mati karena kelelahan. Ambil pedang ini dan temukan Rang Hua Ziking.
Sebelum matahari terbenam, buat dia bunuh diri untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan datang sendiri. Pakar tingkat bintang kecil menahan rasa sakit yang hebat dan tidak berani menghunus pedangnya. Sekali dicabut, jantungnya pasti akan muncrat darah dan mati. Hati Baijing bergetar saat dia melihat ke tanah yang berlumuran darah dan pemuda yang berada di posisi bintang kecil. Adik muda, ayo pergi. Seorang murid dari Tanah Suci bukanlah ancaman di barat yang tandus. Baijing menarik lengan Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen tidak bergerak. Dia bahkan mendorong Baijing kembali ke meja batu. Wajah dinginnya menunjukkan senyuman hangat. Kamu bisa membunuh utusan itu karena marah atas ketidakadilanku. Kenapa aku tidak bisa memercikkan darahku kemana-mana karena kamu dianiaya? Baijing tergerak oleh kata-katanya. Di masa lalu, dia telah membunuh utusan khusus Zhou karena marah di Kadipaten Bunga Surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dalam siklus karma hari ini, Xia Qingchen akan merasakan ketidakadilan terhadapnya. Dia menatap tajam ke arah Xia Qingchen dan bergumam, mungkin, keberuntungan terbesarku adalah bertemu denganmu. Pada waktu itu, di kedalaman hutan belantara barat, di danau, di bawah sinar matahari terbenam, wajah hantu Maitreya Arhat terus berubah. Bab 347, tidak mematuhi perintah untuk membunuh. Suara mendesing. Beberapa suara yang menusuk udara terdengar. Di belakangnya, 4 orang berjubah hitam muncul. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam astral minor. Identitas mereka jelas. Hantu bulan gelap Arhat. Perintah apa yang diberikan Lord Maitreya untuk kita? Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Hantu Maitreya Arhat menatap matahari terbenam dan berkata, saya bertemu Xia Qingchen. Keempat pria berjubah hitam itu tergerak. Xia Qingchen yang membunuh 4 Arhat hantu kita. Salah satu dari mereka gelisah. Hantu Maitreya Arhat mengangguk sedikit. Hongku, Si Feng, Gu Xing, dan Dumeng. Keempat hantu Arhat semuanya dibunuh oleh orang ini. Salah satu hantu Arhat mengepalkan tinjunya, orang ini baru berusia 18 tahun. Dia telah membunuh 4 hantu Arhat. Dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi bulan kegelapan di masa depan. Xia Qingchen bukan satu-satunya yang telah membunuh lebih dari 4 hantu Arhat. Namun dalam hal ancaman dan potensi, Xia Qingchen tidak ada bandingannya. Itulah sebabnya aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membunuhnya. Wajah hantu Maitreya Arhat dipenuhi dengan niat membunuh. Keempat hantu Arhat itu langsung terdiam. Salah satu hantu Arhat ragu-ragu, tapi Nyonya Iblis Wanita dengan tegas memerintahkan kita untuk tidak membunuhnya. Jika kita melakukan itu, kita akan menentang perintah Wanita Iblis Wanita. 3 orang lainnya mengangguk. Mereka tidak berani melanggar perintah penyihir bermata ungu itu. Hantu Maitreya Arhat menggelengkan kepalanya. Nona penyihir ternyata masih muda. Dia terlalu impulsif. Bagaimana kita, generasi tua, bisa menjadi orang yang kacau balau? Petik 1. Dia berbalik dan melihat mereka berempat. Jangan khawatir. Setelah ini, aku akan memikul tanggung jawab sendiri. Aku tidak akan melibatkanmu. Mereka berempat saling memandang. Hantu Maitreya Arhat adalah favorit iblis wanita bermata ungu. Jika dia mau mengambil tanggung jawab, mungkin itu tidak akan terlalu serius. Setelah berpikir sejenak, mereka berempat mengangguk. Kapan kita bertindak? Sekarang, kata Maitreya Arhat dengan serius. Mereka berlima mencapai kesepakatan dan segera menuju kota di perbatasan hutan belantara barat. Serangan malam di perkemahan Sekte Nebula. Saat ini, di dalam perkemahan, terjadi keributan. Kakak senior Liao dan para elit lainnya sedang duduk di lapangan pelatihan dan berdiskusi dengan hangat. Fokus diskusinya tidak lain adalah Hua Ziqing. Kakak senior Liao menatap Hua Ziqing, matanya dipenuhi kekaguman. Mari kita mulai merangkum keuntungan yang kita peroleh bulan ini. Ingat, singkat dan komprehensif, mulailah dengan Liu Qingfei. Dia berkata, Liu Qingfei adalah seorang ahli di alam astral minor tingkat pertama. Dalam 1 bulan, saya bertarung dengan hantu Arhat 2 kali dan membunuh 3 anggota pengadilan neraka, katanya dengan percaya diri. Kerumunan segera mulai bertepuk tangan. Bahkan kakak senior Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tidak buruk, tidak buruk. Untuk bisa bertukar pukulan dengan hantu Arhat 2 kali tanpa terluka, peningkatanmu sudah jelas. Lalu, itu adalah Zheng Zilin. Dia tersenyum. Saya tidak berbakat. Saya hanya pernah bertarung dengan hantu Arhat 1 kali. Namun, aku berhasil menebasnya dengan pedangku. Tepuk tangan semakin meriah dari para penonton.
Kamu adalah sisa hantu Arhat, kan? Kakak senior Liao tersenyum. Intelijen menunjukkan bahwa dia memang terluka. Bagus sekali. Lalu Wang Changhai. Aku meninggalkan jari hantu Arhat, dia terkekeh. Saat dia berbicara, dia langsung mengeluarkannya untuk dipajang. Semua orang terkejut. Mata kakak senior Liao berbinar saat dia memuji. Bagus sekali. Sekte Nebula saya penuh dengan bakat. Aku yakin Dark Moon akan menderita. Setelah mendengar ringkasan semua orang, suasana menjadi berkembang. Hanya beberapa murid yang menghela nafas dalam hati. Yang diundang adalah para murid yang baru saja memberikan kontribusi. Mereka yang tidak memberikan kontribusi apapun atau bahkan terluka parah tidak diundang. Mereka yang tidak mengetahui situasinya akan berpikir bahwa mereka telah memenangkan kemenangan demi kemenangan dan membunuh bulan gelap sampai mereka kencing di celana karena ketakutan. Faktanya, korban mereka bahkan lebih parah. Dalam setahun, dia hanya membunuh 2 hantu Arhat. Namun, 10 murid mereka telah meninggal, dan jumlah murid yang terluka bertambah 2 kali lipat. Sebagai perbandingan, pencapaian kecil itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun, kakak senior Liao sangat ambisius sehingga dia sengaja menyembunyikan berita negatif tersebut dan hanya mempromosikan kemenangan. Pada saat ini, kesimpulannya telah berakhir. Bagus. Kakak senior Liao memimpin tepuk tangan dan berkata, selanjutnya, mari kita sambut penyendiri kita, Hua Ziking, untuk membuat ringkasannya. Penonton bertepuk tangan. Mereka semua memandang Hua Ziking dengan kagum. Hua Ziking adalah petarung terbaik kedua setelah kakak senior Liao, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ia pernah memiliki prestasi militer yang luar biasa. Sejak dia datang ke barat dalam keadaan tandus, dia telah berhasil membunuh 3 hantu Arhat dan menjadi sangat terkenal. Para murid di perkemahan kagum padanya. Hua Ziking telah pergi selama beberapa bulan, dan tidak ada yang tahu apa yang didapatnya setelah kembali. Hua Ziking menyesap anggurnya dan berkata dengan tenang, dalam sebulan terakhir, aku hanya bertarung dengan hantu Arhat sekali. Aku belum membunuh satu pun prajurit neraka. Mendengar ini, kerumunan menjadi tenang. Rekor pertempuran seperti itu terlalu buruk, bahkan lebih buruk dari beberapa sebelumnya. Kakak senior Liao juga tercengang. Untuk menyelamatkan wajah Hua Ziking, dia mencoba untuk memuluskan segalanya. Siapakah hantu Arhat yang dilawan Sidi? Dia seharusnya bukan hantu Arhat biasa, kan? Ada juga hantu Arhat yang kuat dan lemah di barat yang tandus. Yang lebih lemah mungkin berada di tingkat pertama alam astral minor. Tingkat menengah adalah tingkat kedua dari tingkat astral minor. Yang lebih kuat berada di tingkat ketiga dari alam astral minor. Di masa lalu, hantu Arhat yang dia bunuh pada dasarnya semuanya berada pada level lemah. Belum ada seorang pun yang mampu membunuh hantu Arhat yang kuat. Faktanya, sangat sedikit orang yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terluka saat bertarung dengannya. Itu Maitreya, kata Hua Ziking ringan. Mendengar hal tersebut, penonton kembali terdiam. Lalu, terjadilah ledakan kejutan. Apa? Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan bulan gelap gurun barat, Maitreya. Mendesis. Kakak senior Hua sebenarnya melawannya. Astaga, kakak senior Hua telah kembali tanpa cedera. Mata kakak senior Liao bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia berkata dengan kaget, kakak muda Hua, kamu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Jika berita ini sampai ke sekte, para petinggi akan sangat gembira. Maitreya adalah sosok dengan status yang jauh lebih tinggi dari hantu sakti Arhat. Kembalinya Hua Ziking yang sukses dari pertempuran dengannya adalah berita terhangat yang akan mengguncang seluruh sekte Nebula. Jika bukan karena orang yang lalu lalang ikut campur, aku pasti sudah kembali dengan membawa kepala Maitreya sekarang, Hua Ziking berkata dengan acuh tak acuh sambil menyesap anggurnya. Apa? Kakak senior Liao terkejut. Kakak muda Hua, jangan bercanda. Anda hampir membunuh Maitreya. Petik 1. Orang-orang lainnya melebarkan mata dan memandangnya dengan tidak percaya. Hua Ziking meletakkan gelas anggurnya dan mengangguk dengan berat. Ya, Maitreya dan saya bertarung selama ratusan ronde dan saya akan mengambil nyawanya dengan satu serangan. Pada akhirnya, seorang remaja tak dikenal bergerak dan menakuti Maitreya. Kerumunan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hua Ziking hampir membunuh Maitreya. Seberapa besar kontribusinya? Itu cukup mengejutkan tanah suci, bukan? Sayangnya, itu dihancurkan oleh orang lain. Kakak senior, siapa pihak lainnya? Kenapa dia begitu menjijikkan? Kata Zheng Zilin sambil mengerutkan kening. Itu benar. Apakah dia punya akal sehat?
Bagaimana dia bisa bergerak pada saat kritis seperti ini? Kata Liu Qingfei. Wang Changhai juga marah, orang seperti ini terlalu penuh kebencian. Siapa dia? Semua orang memiliki kebencian yang sama terhadap Xia Qingchen, yang telah ikut campur dalam masalah ini. Siapa nama pihak lainnya? Kakak senior Liao bahkan lebih kesal. Saya tidak akan pernah memaafkannya karena telah merusak rencana besar kami untuk tetap tinggal di barat yang tandus. Tidak, Hua Ziqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, pihak lain melarikan diri. Dia tidak meninggalkan namanya. Setelah mendengar ini, seluruh tempat dipenuhi kutukan. Kakak senior Liao membanting tinjunya ke meja dan berkata dengan dingin, hal yang tercela, jangan biarkan aku mencari tahu siapa orang itu. Seperti yang dia katakan. Tiba-tiba, seseorang yang berlumuran darah menerobos masuk dan berteriak, kakak senior Liao, kakak senior Hua, tolong selamatkan saya. Celepuk. Dia jatuh ke tanah saat dia tiba di tempat latihan. Bab 348, Mencari Kematian. Para elit menjadi gempar. Kakak senior Liao menatap pedang yang telah menusuk jantungnya dan darah di sekujur tubuhnya. Dia segera berkata, waspada. Itu mungkin elit bulan gelap. Ini bukan pertama atau kedua kalinya pembangkit tenaga listrik bulan kegelapan menyergap mereka. Melihat muridnya terluka parah, dia secara alami menduga bahwa itu adalah elit bulan kegelapan yang menyerang. Semua orang berpencar dan pergi berjaga dengan pemahaman diam-diam. Apa yang telah terjadi? Kakak senior Liao bertanya kepada muridnya. Murid itu melirik ke arah saudari senior Liao dan Hua Ziqing, yang merupakan satu-satunya yang tersisa, dan berkata dengan lemah, itu adalah murid Tanah Suci, Xia Qingchen. Dia mengetahui rencana kakak senior Hua dan membunuh dua kakak laki-laki senior yang mencoba memaksanya membayar utangnya. Apa? Seorang murid dari Tanah Suci. Kemudian, Hua Ziqing tampak tidak takut, hanya merasa kesal. Dia memintaku untuk membawa pedang ini ke sini dan memberikannya kepada kakak senior Hua. Murid itu berkata dengan ragu-ragu. Berbicara, Hua Ziqing berkata dengan dingin. Dia berkata, sebelum matahari terbenam, bunuhlah dirimu dengan pedang ini, atau dia akan datang sendiri, kata murid itu. Mendengar ini, Hua Ziqing tertawa karena marah. Menurutnya, tempat seperti apa yang tandus di barat? Apakah itu tanah suci atau sekte? Hua Ziqing menyipitkan matanya, kamu telah merusak rencanaku. Beraninya kamu memintaku untuk bunuh diri. Petik 2. Suara mendesing. Dia meraih udara dan mengeluarkan pedang dari dada muridnya. Segera, darah berceceran di mana-mana. Hatinya langsung hancur, dan dia mati di tempat dengan tangisan yang menyedihkan. Memegang pedang berlumuran darah, mata Hua Ziqing bersinar dingin. Jika kamu membunuh rakyatku dan merusak rencanaku, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah murid Tanah Suci. Hutan belantara barat adalah tempat di luar hukum. Jadi bagaimana jika dia membunuh Xia Qingchen? Siapa yang tahu jika dia mendorongnya ke bulan gelap? Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak membunuh dengan pedangnya. Tiba-tiba, para murid yang bertugas jaga di luar berteriak ketakutan, serangan musuh. Serangan musuh. Ekspresi kakak senior Liao dan Hua Ziqing berubah. Bahkan Hua Ziqing tidak mau repot-repot mencari Xia Qingchen dan segera keluar untuk menyambutnya. Hantu Maitreya Arhat dan 4 lainnya berkelahi dengan beberapa murid di atap. Apa yang sedang terjadi? Kenapa sepertinya musuh tahu kita akan datang? Kata hantu Arhat dengan wajah sial. Mereka benar-benar depresi. Begitu mereka memasuki kota, sekelompok murid keluar untuk berjaga. Seolah-olah dia sudah meramalkan bahwa mereka akan menyerangnya. Faktanya, Sekte Nebula adalah sekte yang paling tertekan. Dia secara tidak sengaja menemukan serangan diam-diam dari hantu Arhat bulan gelap saat dia dalam keadaan waspada. Basis budidaya orang-orang yang ditempatkan di sini oleh Sekte Nebula terlalu rendah. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Paling-paling, kita akan membunuh mereka semua. Kata hantu Maitreya Arhat dengan suara yang dalam. Sementara dia berbicara, Hua Ziqing dan kakak senior Liao tiba di lokasi kejadian. Yang pertama langsung memperhatikan hantu Arhat di tengah kerumunan dan terkejut serta gembira. Hantu Maitreya Arhat. Dia segera melangkah maju dengan pedangnya dan berteriak dengan semangat. Maitreya adalah milikku, jangan rebut dia dariku. Murid-murid yang mengepungnya menyingkir satu demi satu, tidak berani memperebutkan pujian. Hua Ziqing mengayunkan pedangnya. Busur energi pedang tebal melintasi pinggangnya. Maitreya terkekeh dan mengguncang seluruh tubuhnya. Beberapa angin kencang bertiup dan mengimbangi pedang Qi.
Melihat keduanya memang berimbang, kakak senior Liao merasa lega. Adik, jangan lewatkan kesempatan untuk sukses. Kami akan membantumu menahan sisa hantu Arhat, kata kakak senior Liao. Bersama dengan murid-murid lainnya, mereka melancarkan serangan kuat terhadap 4 hantu Arhat yang tersisa. Terakhir kali, orang tak dikenal menakuti hantu Arhat. Jika tidak ada yang ikut campur kali ini, Hua Ziking pasti akan membunuh Maitreya. Namun, saat dia bertarung dengan 4 hantu Arhat, kakak senior Liao merasa ada yang tidak beres. Dia berada di tingkat keempat dari tingkat astral minor. Namun, sangat sulit untuk bekerja sama dengan beberapa murid tingkat bintang. Setelah 10 ronde, dia tidak hanya gagal menekan keempat hantu Arhat, tetapi dia bahkan melukai beberapa dari mereka secara serius. Apa yang sedang terjadi? Pikiran kakak senior Liao dipenuhi dengan pikiran. Mereka sudah sangat kuat, telah mencapai puncak tingkat ketiga dari tingkat astral minor. Sebagai pemimpin berlima, Maitreya seharusnya lebih kuat. Kenapa dia hampir dibunuh oleh Hua Ziking? Itu tidak benar. Selagi dia berpikir, Hua Ziking dan Maitreya telah memasuki pertarungan sengit. Keduanya berada di tingkat ketiga dari tingkat astral minor. Semakin sering Hua Ziking bertarung, semakin berani dia jadinya. Sebaliknya, Maitreya lambat laun dirugikan. Ada apa, Maitreya? Apakah kamu takut setengah mati? Hua Ziking tertawa terbahak-bahak. Dalam pertarungan kali ini, kekuatan Maitreya jelas tidak sekuat sebelumnya. Hua Ziking mau tidak mau menebak bahwa itu karena dia telah dikepung dan mentalitasnya telah berubah. Wajah Maitreya tenang, dan kekuatan bintang di tubuhnya padam. Dahinya juga dipenuhi keringat. Hua Ziking, jangan terlalu sombong. Hantu Arhat tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah dia selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan bergerak maju. Penampilannya seolah dia siap bertarung sampai mati. Melihat peluang itu, Hua Ziking diam-diam bersemangat. Dia terkekeh dan berkata, "Bagus." Petik 2. Star Force-nya meledak dan menampilkan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat hitam yang telah lama dia sembunyikan. 10.000 gelombang laut. Maitreya juga mengertakkan gigi dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan Prajna penjara hantu. Keduanya bertabrakan dengan suara keras, meletuskan gelombang udara mengejutkan yang mengguncang pakaian kedua sisi. Hua Ziking tertawa keras. Hantu Maitreya Arhat, seseorang membantumu melarikan diri terakhir kali. Akan sulit untuk melarikan diri kali ini. Namun anehnya Maitreya tidak khawatir. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh yang tampak penuh belas kasihan. Apakah begitu? Kekuatan yang menghancurkan bumi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan bintang tingkat keempat dari tingkat astral minor yang telah lama dia sembunyikan. Kekuatannya berlipat ganda dalam sekejap. Kekuatan tirani itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk saat kekuatan itu mengalir ke tubuh Hua Ziking melalui lengannya. Hua Ziking segera menjerit keras saat lengannya patah oleh telapak tangan. Mulutnya juga penuh darah. Dia mencengkeram tenggorokannya dan tersandung ke belakang, matanya dipenuhi ketakutan. Kamu menyembunyikan kultivasimu. Maitreya tertawa, apalagi? Anda beruntung terakhir kali dan Xia Qingchen bertindak untuk menyelamatkan Anda tepat waktu. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Apakah pemuda itu benar-benar menyelamatkannya? Tapi dia menyalahkan pihak lain karena menakuti Maitreya. Sekarang, dia masih tidak bisa melarikan diri dari penjara hantu Prajna milik Maitreya. 2 hari kemudian, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati, jadi dia membawanya dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia baru saja mengambil langkah ketika dia ditendang ke tanah oleh Maitreya dari belakang. Lalu, Maitreya menginjak kepalanya. Kakak senior Liao dan yang lainnya juga tidak lebih baik. Tanah dipenuhi murid Sekte Nebula. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 hantu Arhat, kakak senior Liao dipukuli hingga dia berlumuran darah dan jatuh ke dalam genangan darah. Dia tidak percaya, hantu bulan gelap Arhat dari barat yang mandul begitu kuat. Jika itu masalahnya, mereka bisa saja pindah bersama dan menghancurkan perkemahan Sekte Nebula. Mengapa dia berpura-pura seimbang dan bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun? Mengapa, Tuan Maitreya, saya tidak menemukan Xia Qingchen? Keempat hantu Arhat memeriksa orang-orang di tanah dan menggelengkan kepala. Maitreya memicingkan matanya dan menginjak kepala Hua Ziking. Di mana Xia Qingchen? Petik 2. Hua Ziking tidak ingin mati, jadi dia tidak punya tulang punggung sama sekali. Aku akan memimpin,
Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni hidupku. Ayo pergi, teriak Maitreya. Hua Ziking memimpin jalan dan tiba di halaman Beijing. Matahari terbenam. Perasaan senang sesudahnya memudar. Langit sudah gelap. Rumah di gang itu gelap dan tanpa cahaya. Ditambah dengan keheningan, hal ini memberikan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah halaman kecil itu adalah peti mati pemakan manusia. Inilah tempatnya, kata Hua Ziking sambil menunjuk jalannya. Maitreya menyerahkan Hua Ziking kepada hantu Arhat di sampingnya. Changqing, awasi dia dari luar. Jika ada penyergapan di sana, segera bunuh dia. Dia memfokuskan pandangannya ke halaman kecil dan melompat ke dinding halaman bersama 3 hantu Arhat lainnya. Dia mengira dia harus mencari tempat itu. Namun, hal pertama yang dilihatnya adalah Xia Qingchen yang duduk bersila di bangku batu. Bab 349, bersikap fleksibel. Di bawah sinar cahaya terakhir, mereka berempat membentuk bayangan panjang yang menyelimuti Xia Qingchen. Dia perlahan membuka matanya dan bergumam, mereka yang pantas mati tidaklah mati, dan mereka yang seharusnya tidak mati telah mati. Maitreya menatap Xia Qingchen dan melambaikan tangannya. Ketiga hantu Arhat masing-masing mengambil arah. Mereka membentuk pengepungan 4 sisi dengan Maitreya. Sikap hati-hati dan serius mereka terhadap Xia Qingchen terlihat jelas. Melihat Xia Qingchen masih tenang, Maitreya mengangguk, seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunuh 4 hantu Arhat berturut-turut. Sikap ini saja sudah mengagumkan. Namun, berkat belas kasihan wanita iblis wanita, Anda diizinkan hidup selama setengah tahun tambahan. Sekarang, saatnya untuk pergi. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan mereka berempat bergerak pada saat bersamaan. Terlebih lagi, itu semua adalah kekuatan penuhnya. Dia tidak berani gegabah. 1 ahli tingkat astral kecil tingkat keempat dan 3 ahli tingkat astral kecil tingkat ketiga sangat menakutkan ketika mereka bergabung. Udara di seluruh halaman bergetar. Telapak tangan Prajna penjara hantu. Mereka berempat mengeksekusi teknik telapak tangan berbahaya pada saat bersamaan. Dia jelas berniat membunuh Xia Qingchen saat itu juga. Xia Qingchen perlahan berdiri di atas bangku batu. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia terlalu lemah. Ledakan. Sosoknya melesat dengan kecepatan 400 kaki per langkah. Bang bang bang. Ada 4 suara teredam berturut-turut saat dia bertukar gerakan dengan masing-masing dari 4 orang itu. Namun karena dia terlalu cepat, dia merasa seperti sedang berdiri di atas bangku batu dan tidak pernah pergi. Jika Maitreya dan 3 orang lainnya tidak mundur dengan cepat, akan sulit dipercaya bahwa Xia Qingchen telah menyerang. Maitreya masih baik-baik saja, tetapi pelindung tulang dari 3 hantu Arhat lainnya hancur. Teknik gerakan pada tahap konstelasi tengah. Kekuatan bintang dari puncak tingkat keempat dari tingkat astral minor. Dan kemudian teknik bela diri kelas menengah. Murid Maitreya menyusut. Jantungnya berdebar kencang. Informasinya salah, ayo pergi. Jantung Maitreya melonjak. Kekuatan Xia Qingchen jauh melampaui ekspektasinya. Mereka berempat segera mundur keluar halaman. Xia Qingchen berdiri di tempat asalnya dan dengan tenang berkata, karena kamu sudah datang, mengapa harus pergi? Kibumi kembali ke surga. Dia mengetuk bangku batu itu dengan ringan dengan ujungnya. Kakinya, gelombang kepercayaan yang datang dari kedalaman bumi tiba-tiba mengalir deras, membuat mereka berempat terbang ke udara. Mereka berada dalam kondisi tidak berbobot. Xia Qingchen, sebaliknya, seperti hantu. Dia mengedarkan kekuatan bintang di 2 mata air bintangnya dan mengarahkannya ke hati mereka. Puff! Ketiga hantu Arhat yang terluka itu tertusuk jantungnya dan mati di tempat. Hanya Maitreya yang masih memiliki sedikit perlawanan, dan dia melindungi hatinya dengan kekuatan bintang. Namun, dia masih tidak bisa memblokir kekuatan astral Xia Qingchen yang kuat dan terlempar terbang hanya dengan 1 jari. Dinding halaman hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terguling keluar gang. Hantu Arhat biru tua yang berjaga di luar halaman terkejut. Maitreya. Saat ini, mata Maitreya berlumuran darah, pertanda hatinya hancur dan matanya merah. Dia tidak akan hidup lama. Maitreya mengangkat kepalanya dan berteriak, lari. Jangan kembali. Biru laut berbalik dan berlari dengan panik. Mata Hua Ziking dipenuhi ketakutan. Xia Qingchen telah membunuh Maitreya dan 3 hantu Arhat sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sekarang Xia Qingchen ingin dia mati, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Tunggu, bawa aku bersamamu. Aku akan bergabung dengan bulan gelap.
Hua Ziking segera menyusul si biru laut dan memohon. Hanya Dark Moon yang bisa melindunginya. Ayo pergi, Changqing berkata setelah ragu-ragu. Sayangnya, Changqing tidak mengerti. Membawa pergi Hua Ziking adalah keputusan terburuk yang pernah ada. Kaca, Changqing belum melarikan diri jauh ketika dia mendengar gerakan di belakangnya. Saat dia berbalik, matanya hampir keluar dari rongganya. Xia Qingchen menginjak kepala Maitreya dengan satu kaki, meremukkannya sampai mati. Kemudian, dia perlahan mengangkat matanya dan melihat ke arah biru laut. Saat dia memandangnya, jiwa biru laut hampir meninggalkan tubuhnya. Dia segera melempar bola bundar, menciptakan kabut yang luas, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xia Qingchen tidak mengejarnya. Pertama, dia tidak bisa mengejar, dan kedua, dia harus berurusan dengan mayat hantu Arhat. Dia menendang tubuh Maitreya kembali ke halaman dan meletakkannya berdampingan dengan 3 lainnya. Bai Jing menemukan 4 token hantu Arhat dari 4 mayat dan menyerahkannya kepada Xia Qingchen. Dia tersenyum pahit. Aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak beruntung bisa bertemu denganmu, kakak muda. Untungnya, dia adalah temannya. Sayangnya, dibandingkan dengan dia tidak berarti apa-apa seperti dunia fana. Xia Qingchen mengambilnya dan tersenyum dengan tenang. Saya hanya beruntung. Senyuman pahit Bai Jing semakin dalam. Dia mengeluarkan spanduk putih dan menutupi keempat mayat itu. Saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar di gang. Itu adalah kakak senior Liao, yang baru saja pulih sedikit. Dia memimpin Liu Qingfei, Zheng Zilin, dan yang lainnya. Dia datang ke halaman dengan bantuan 2 murid. Melihat Xia Qingchen aman dan sehat, mau tak mau dia terkejut. Di mana hantu Arhat dan yang lainnya? Dia telah diusir. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Suruh dia pergi. Semua orang jelas tidak mengerti maksud Xia Qingchen. Apakah mereka sudah menyerah untuk melarikan diri? Sayang sekali kakak senior Hua telah ditangkap oleh mereka. Kakak senior Liao merasakan gelombang penyesalan. Setelah melirik ke arah Xia Qingchen, ekspresi kakak senior Liao berubah dingin. Kamu membunuh ketiga murid di posisi bintang kecil, bukan? Xia Qingchen mengangguk, jika Anda berbicara tentang ketiga hama tersebut, maka Anda benar. Akulah yang membunuh mereka. Kakak senior Liao mendengus dingin. Kamu kurang ajar. Apa menurutmu kamu bisa membunuh orang hanya karena kamu adalah murid tanah suci? Kakak senior Liao mengkritik. Xia Qingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengeluarkan artefak nirvana palsu dari tasnya. Ini adalah artefak nirwana palsu. Hua Ziking memasang jebakan untuk Bai Jing sejak awal dan memaksanya membayar utangnya yang sangat besar. Sebagai kaki tangan, ketiganya harus dieksekusi. Karena pihak lain adalah penanggung jawab wilayah setempat, Xia Qingchen menahan amarahnya dan memberikan penjelasan. Saya tahu tentang ini. Mereka tidak salah, kata kakak senior Liao. Bai Jing baru saja tiba. Hua Ziking ingin menjaganya. Kakak senior, kata Liao. Tapi Bai Jing tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolaknya. Karena niat baik, Hua Ziking harus menggunakan beberapa metode yang fleksibel untuk membuat Bai Jing memahami niat baiknya. Apa yang salah dengan itu? Kakak senior Liao merentangkan tangannya. Xia Qingchen tersenyum. Namun, dia mencibir. Anda menipu uang orang-orang, memaksa mereka membayar utangnya, dan bahkan menggantung mereka dalam jangka waktu yang lama untuk disiksa. Anda sebenarnya mengatakan kepada saya bahwa ini adalah niat baik. Nada suara Xia Qingchen menjadi dingin. Ya, kakak senior Liao mengangguk dan berkata dengan pasti, saya sudah mengatakannya. Hanya saja metode saya sedikit lebih fleksibel. Benar-benar omong kosong. Dia sebenarnya bisa mengatakan bahwa orang yang pernah dianiaya dan hampir dibunuh dengan cara dibenturkan ke tembok adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mengatakan bahwa orang yang kejam dan jahat itu baik. Jika aku memberimu 10 tamparan, apakah kamu akan berterima kasih padaku? Xia Qingchen bertanya dengan dingin. Namun, kakak senior Liao menghindari pertanyaan itu dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Prinsip-prinsip ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas kepada orang-orang seperti Anda yang tidak mengetahui benar dan salah. Siapa yang tidak tahu cara membedakan hitam dan putih? Siapa yang berbohong melalui giginya? Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Teman-teman, rawatlah tubuh ketiga murid itu dan kirim mereka ke Tanah Suci, biarkan orang-orang di Tanah Suci memperhatikan baik-baik tindakan Xia Qingchen ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang diajarkan Tanah Suci kepada mereka.
Mereka benar-benar mengajar murid-murid yang brutal dan tidak masuk akal. Liu Qingfei dan Zheng Zilin mendatangi Sutra Putih. Mereka sedikit bingung. Bukankah dia hanya membunuh 2 murid? Kenapa ada 4 pasang kaki? Saya tidak peduli. Liu Qingfei membuka spanduk putih, memperlihatkan 4 mayat. Namun, ketika mayat itu terlihat dan semua orang melihatnya dengan jelas, mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur. Kakak senior Liao didorong ke tanah oleh kerumunan yang mundur. Tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Wajahnya penuh kejutan. Maitreya dan 3 hantu arhat lainnya. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Siapa yang bisa membunuh mereka? Terutama Maitreya, yang merupakan eksistensi di level keempat dari level bintang minor. Bagaimana menurutmu? Xia Qingchen berdiri di samping, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang samar saat dia berbicara. Sebuah ledakan terdengar di benak kakak senior Liao. Dia tiba-tiba teringat bahwa Xia Qingchen pernah berkata bahwa dia telah menyuruh mereka pergi. Mungkinkah maksud kata-katanya adalah bahwa Xia Qingchen telah mengirim mereka dalam perjalanan? Jantungnya berdetak kencang, dan dia merasa seperti tenggelam. Bab 350, kamu harus bersyukur. Tidak mungkin Xia Qingchen membunuhnya. Bahkan Hua Ziqing telah terluka sedemikian rupa. Apa yang bisa dipertimbangkan oleh Xia Qingchen? Pasti ada orang lain. Xia Qingchen hanya memanfaatkannya. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan ahli yang menyerang. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri lagi dan berkata dengan tenang, cari mereka berempat, di mana lempengan perunggunya. Segera, 2 murid maju untuk mencari dengan ketakutan. Tentu saja, dia tidak menemukan apapun. Kakak senior Liao menatap Xia Qingchen, kamulah yang mengambil piring perunggu berbentuk pedang itu, kan? Petik 1. Hanya Xia Qingchen dan Bai Jing yang hadir. Bai Jing tidak berani bertindak gegabah, tapi murid dari Tanah Suci itu mungkin. Ya, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Seseorang harus mengetahui batasannya sendiri, kata kakak senior Liao tegas, menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk mengambil 4 lempengan perunggu berbentuk pedang? Petik 2. Xia Qingchen membalas, saya tidak memilikinya, mungkinkah itu yang kamu lakukan? Sambil menggelengkan kepalanya, kakak senior Liao sangat kecewa. Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika kamu mengambilnya kembali? Mengingat kekuatan dan basis kultivasi Xia Qingchen, dia pasti akan ditertawakan oleh orang lain karena memanfaatkannya setelah dia membawanya kembali. Saya tidak takut. Xia Qingchen berbicara dengan sangat yakin. Bagaimana Tanah Suci bisa mengajarimu hal seperti itu? Kamu tidak bisa membedakan hitam dan putih, kamu tidak tahu yang baik dan yang jahat, dan kamu tidak tahu malu. Pergi. Dia melambaikan tangannya lagi, pergi dan ambil piring perunggu berbentuk pedangnya. Selain itu, temukan murid yang dia bunuh dan berikan mereka ke Tanah Suci. Biarkan Tanah Suci mengetahui apa yang telah mereka ajarkan. 2 ajudan kepercayaannya segera melangkah maju dan mengulurkan telapak tangan. Adik laki-laki, tolong keluarkan. Kalau tidak, kami harus menggeledahmu. Pencarian tubuh. Xia Qingchen tersenyum ringan. Dia melirik cambuk panjang pada salah satu muridnya. Dia mengambil langkah maju dan mendorong keduanya menjauh dengan kekuatan bintangnya yang kuat. Keduanya mengerang kesakitan. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dikirim terbang kembali ke kerumunan. Mereka yang baru saja tenang kembali ketakutan. Kekuatan bintang tingkat keempat dari tingkat bintang kecil. Beberapa murid senior yang memiliki penglihatan bagus tersentak. Mereka memandang Maitreya dengan kulit kepala kesemutan. Siapa yang membunuh Maitreya dan ketiga hantu arhat, apakah perlu dikatakan? Xia Qingchen, yang telah menyembunyikan budidaya tingkat astral minor tingkat keempatnya. Melihat senior Liao, matanya menyipit. Perasaan tercekik karena tenggelam kembali muncul di benaknya. Tatapannya beralih ke Xia Qingchen, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Jika dia bahkan bisa membunuh Maitreya, siapa dia di depan Xia Qingchen? Adik muda, saya minta maaf. Kakak senior Liao menelan ludah dan berkata, saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Di tangan Xia Qingchen, dia sedang menimbang cambuk yang dia ambil dari murid itu. Dia mengelus cambuk kasar itu dan berkata dengan ringan, setelah difitnah olehmu, aku masih harus memaafkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan cambuk panjangnya. Sebuah bayangan melintas, dan bekas darah tertinggal di tubuh kakak senior Liao. Mendesis. Kakak muda Xia. Kakak senior Liao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan marah,
jangan berani-berani menggunakan identitasmu sebagai murid Tanah Suci untuk melakukan hal seperti itu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Aku mencambukmu demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa marah? Petik 1. Kamu menggangguku. Kakak senior Liao berkata dengan marah. Ketika anak buah Hua Ziqing menamparkan Bai Jing, dia berkata bahwa Hua Ziqing mempunyai niat baik dan Bai Jing tidak berterima kasih. Sekarang gilirannya untuk ditampar, dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan bahkan menyalahkan Xia Qingchen karena bersikap tidak masuk akal. Ayo pergi. Saya tidak akan berdebat dengan orang seperti itu. Kakak senior Liao meninggalkan tempat tersebut, terlihat tangguh di luar tetapi lemah di dalam. Namun, apakah Xia Qingchen akan mengizinkannya pergi? Cambuk panjang melingkari pinggangnya dan dilemparkan kembali ke halaman. Kemudian, bayangan cambuk jatuh seperti badai, dan kakak senior Liao berteriak dan berguling-guling di tanah. Xia Qingchen, saya pasti akan pergi ke Tanah Suci dan mengeluh, pastinya. Kakak senior Liao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh kebencian. Respons yang dia dapatkan adalah cambukan yang lebih keras lagi. Apa yang membuatmu marah? Aku mencambukmu demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus bersyukur, mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia mencambuk-cambuknya dengan kejam. Ada luka sedalam tulang di punggungnya. Kakak senior Liao berteriak sekuat tenaga, matanya dipenuhi kebencian. Bagaimana bisa ada rasa terima kasih? Dia terus-menerus dicambuk sampai pingsan. Adik laki-laki, lupakan saja Qingchen. Bai Jing menarik Xia Qingchen kembali, itu cukup. Dia telah sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Jika dia melanjutkan, kakak senior Liao mungkin akan dipukuli sampai mati. Xia Qingchen mencabut cambuknya, bagi orang-orang seperti ini yang berbicara omong kosong dengan mata terbuka, memberi mereka rasa obatnya sendiri adalah metode terbaik. Dia berkata, mari kita lihat apakah dia masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di masa depan. Dia seharusnya bersyukur karena telah dicambuk. Namun, masa depan seharusnya tidak ada. Dia telah dilukai oleh hantu bulan gelap Arhat dan dihantam oleh penjara hantu Palem Prajna. Di seluruh Lingnan, selain dokter abadi, hanya Xia Qingchen yang bisa menyelamatkannya. Kumpulkan semua murid yang terluka. Xia Qingchen untuk sementara waktu akan bertanggung jawab atas garnisun di hutan belantara barat. Sangat cepat, para murid yang terluka kali ini, serta mereka yang pernah terluka di masa lalu, semuanya terbawa. Xia Qingchen memperlakukan mereka satu persatu, memenangkan kekaguman dan rasa hormat dari banyak orang. Seperti inilah seharusnya seorang murid Tanah Suci, baik hati dan baik hati. Dia tidak seperti kakak senior Liao, yang sama sekali tidak peduli dengan murid-muridnya yang terluka, membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Di mana obat rahasia yang aku kirimkan sebelumnya? Tatapan Xia Qingchen menyapu dan tertuju pada seorang wanita muda yang berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. Saat itu, dia telah memberikan obat rahasia kepadanya dan memintanya untuk memberikannya kepada kakak senior Liao. Dia panik dan berkata, bahkan kakak senior Liao, saya sudah menjual semuanya kepada orang lain. Katakan itu lagi. Xia Qingchen tidak berani mempercayainya. Kakak senior Liao sebenarnya menjual obat rahasia yang dikirim sekte tersebut untuk menyembuhkan para muridnya kepada orang lain demi keuntungan. Meskipun ini bukan obat yang menyelamatkan nyawa, obat ini dapat meringankan rasa sakit para murid dan membantu mereka pulih lebih cepat. Apakah dia gila? Banyak murid saling bertukar pandang. Sekarang setelah Xia Qingchen mengambil keputusan, mereka akhirnya berani memberitahu dia detailnya. Ternyata mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Kakak senior Liao telah menjual sebagian besar obat-obatan rahasia yang dikirim oleh sekte tersebut, hanya menyisakan sebagian kecil untuk para pembantunya yang terpercaya dan orang-orang yang patuh. Banyak murid yang cacat permanen karena kurangnya perawatan tepat waktu. Dan juga karena inilah kakak senior Liao dengan tegas mengendalikan murid-murid yang datang ke garnisun, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Setelah mendengar ini, tatapan Xia Qingchen menjadi dingin. Kunci dia dan biarkan dia menjalankan tugasnya sendiri. Tidak ada obat untuk penjara hantu Palem Prajna pada kakak senior Liao. Dalam 2 hari, dia akan mati karena kesakitan yang luar biasa. Ini lebih buruk daripada membunuhnya saat ini. Akhirnya, Xia Qingchen menoleh ke Bai Jing. Dia telah meminta obat rahasia untuk mengobati luka Bai Jing. Meski luka cambuk di tubuhnya bisa sembuh sendiri, namun jika tidak diobati dalam waktu lama akan meninggalkan bekas luka permanen yang sulit dihilangkan. Namun, tidak ada obat rahasia yang dapat digunakan saat ini,
dan hutan belantara barat adalah gurun, jadi tidak ada kemungkinan untuk mencampurkannya kembali. Bai Jing, ikut aku. Xia Qingchen membawanya keluar kota dan menuju ke hutan belantara barat. Dia berjalan dan berhenti, akhirnya berhenti di sebuah gunung kecil. Ki bumi di sini adalah yang terpadat di sekitarnya. Dia ingin menggunakan ki bumi untuk menyembuhkan Bai Jing. Efeknya tidak lebih buruk dari obat rahasia, tapi akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Saat dia hendak melakukan persiapan, Xia Qingchen tiba-tiba berhenti dan menarik Bai Jing untuk berjongkok di rumput. Melihat dari jauh, terlihat dua sosok berjalan melintasi hutan dengan teknik gerakan tingkat super tinggi 200 kaki per langkah. Lalu, terdengar teriakan. Orang di depannya terjatuh ke tanah. Yang terakhir menyusul. Xia Qingchen menatap yang terakhir, ekspresi terkejut di wajahnya. Mutiara bulan. Bai Jing tersentak.